Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Sri Maulana. Nama saya Zahra Fauzia. Nama saya Pika Puspitasari. Nama saya Pina Agustin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar teknologi informasi. Narasumber yang kami wawancarai merupakan salah satu bagian dari PT Talenta Informasi Teknologi. PT Talenta Informasi Teknologi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi. PT Talenta Informasi Teknologi merupakan salah satu anak perusahaan Siba Group yang sebelumnya bernama Siba System. PT Talenta Informasi Teknologi juga membuat dan mendistribusikan sebuah produk, yaitu ISMIsoft, yang berfokus pada pemecahan masalah klien pada mengelola back office, penjualan, dan pelaporan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang perkenalkan, nama saya Pika Puspitasari dan rekan saya Zahra Fauzia dan Elvina. Kami dari STIE Mutakin, jurusan manajemen. Dengan kesempatan hari ini, saya ingin mewawancarai Bapak mengenai penerapan teknologi informasi di perusahaan. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak untuk wawancara hari ini. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan seputar perusahaan Bapak. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Adi Firmansyah. Saya bekerja di PT Golektruk.com sebagai UI UX designer. Baik, selamat pagi semua. Saya Muhammad Mudrik Azaki, sama bekerja di PT Golektruk. Job saya di perusahaan ini sebagai bisnis analis. Pertanyaannya? Zahra, boleh. Yang pertama, apakah perusahaan ini mempunyai sistem informasi? Jika iya, penerapan sistem informasi apa yang ada dalam perusahaan ini? Ya, jadi penerapan sistem informasi teknologi di perusahaan kami ini ada berbagai aspek ya. Yang pertama itu karena basis kami itu memang sebenarnya di teknologi gitu. Jadi banyak aplikasi kami yang memang berbasis di teknologi. Salah satunya itu misalnya ISMIsoft. ISMIsoft ini adalah aplikasi untuk mengelola distribusi dan keuangan untuk para UMKM yang sedang berjalan. Lalu ada namanya Mi System itu untuk pelacakan tracker-tracker secara online. Jadi para shipper-shipper ini bisa memantau muatan-muatannya ada di mana dengan ISMI System itu. Ya, mungkin Mas Mudrik bisa melanjutkan. Baik, itu merupakan salah satu di perusahaan kita. Tentunya itu produk untuk masyarakat luar, jangan untuk produk yang digunakan untuk ekosistem kita. Banyak seperti ada manajemen untuk karyawan dan penggajian dan lain sebagainya sih. Itu. Terima kasih. Pertanyaan keduanya, teknologi di era sekarang ini kan sangat maju ya, di mana itu mampu mempengaruhi beberapa perusahaan besar. Nah, salah satunya perusahaan yang ada di tempat saat ini, misalnya di tempat pekerja Bapak Adi sama Bapak rekannya, apakah ada penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dan machine learning iklan otomatis yang digunakan di perusahaan ini? Bisa nggak sih jelasin sedikit bentuk penggunaan itu dan cara kerjanya? Terima kasih. Di perusahaan kami saat ini belum menggunakan teknologi tersebut karena mungkin banyak research yang dibutuhkan untuk membangunnya tentunya, dan juga teknologi tersebut perlu untuk nanti tentunya untuk perusahaan yang lebih besarnya, karena kan dari perusahaan kami merupakan perusahaan anak ya, jadi belum menggunakannya. Tapi untuk kedepannya
pasti kami akan menggunakan teknologi tersebut untuk improvement tentunya dalam manajemen ataupun dalam memasarkan produk ataupun tentunya dalam pengolahan datanya. Mungkin seperti itu dari saya. Mungkin dari saya ada tambahan sedikit. Memang benar belum ada artificial intelligence di perusahaan kami, tapi kami sedang melakukan riset dan pengembangan untuk artificial intelligence tersebut, seperti untuk beberapa produk yang sebenarnya belum bisa kami sebutkan secara detail karena masih belum launch dan itu masih masuk ke rahasia perusahaan. Oke, terima Gimana? kasih. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari saya. Di perusahaan ini kan ada nih khusus-khusus divisi atau apa ya bagian-bagian tertentu. Apalagi ini perusahaan yang cukup besar ya di bagian IT gitu. Ada nggak sih aplikasi yang khusus dibangun untuk mengolah data dan proses data-data tersebut kayak misalkan khusus gitu untuk perusahaan ini aja? Oke, terima kasih. Kalau orientasinya produk digital, memang perusahaan kami bergerak di produk digital. Kalau mungkin maksud pertanyaannya adalah yang dipakai di internal kami, saat ini kami sedang mengembangkan sebuah sistem namanya HR System, di mana itu untuk melakukan membantu pekerjaan HR dan juga para karyawannya agar lebih mudah dan optimal dalam bekerja. Mungkin Mas Mudrik bisa menambahkan. Baik, betul seperti kata Mas Adi tadi, dari perusahaan kami sedang mengembangkan sistem yaitu sistem HR untuk internal, dan sistem ini bertujuan untuk manajemen karyawan tentunya dari sisi HR. Sedangkan untuk mungkin kedepannya bisa ada improvement lagi untuk sistem ini karena kan sistem ini masih dalam proses ya. Jadi diharapkan sih nanti bisa dipasarkan juga seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya boleh sama Jara dibacakan ya. Dalam pencegahan terjadinya peretasan atau cybercrime, apakah perusahaan Bapak menggunakan sistem security? Oke, sistem security itu memang wajib sih ketika kita proses development, memang sudah dibuat dan sudah diterapkan gitu. Sebenarnya itu lebih ke teknikal sih, masalah teknikal seperti REST API kayak gitu. Jadi pasti kita sudah menggunakan cyber security dengan beberapa lapis mungkin. Oke, untuk yang dibicarakan Mas Adi benar. Tentunya kita ada SOP juga dari perusahaan untuk menjaga ketika kita developing aplikasi ataupun kita menyimpan dokumen-dokumen penting dari customer ataupun hasil dari meeting kita. Nah, untuk hardware yang kami gunakan juga pastinya diinstalkan atau di program untuk ya cybercrime tersebut sih. Jadi sudah siap. Cuman karena cybercrime sendiri tidak bisa diduga, makanya itu pun kita hanya mempersiapkan saja untuk kemungkinan-kemungkinan seperti phishing ataupun virus-virus yang nantinya akan mengambil data dari perusahaan kita. Toh sekarang di zaman modern ini pasti dari internet tentunya itu merupakan hal yang sangat riskan untuk kita terkena virus-virus atau malware yang nantinya akan merusak dari sistem kita sendiri. Ya, seperti itu. Ada nggak sih kendala khusus gitu yang pernah dirasain selama bekerja di sana, apalagi ini berhubungan dengan cybercrime yang lagi marak nih di era sekarang, yang digunakannya tuh teknologi itu kan lagi kencang-kencangnya gitu di era sekarang. Ada nggak sih kendala besarnya? Kalau
pengetahuan saya sampai saat ini belum pernah terjadi kendala sih untuk cybercrime sendiri, karena memang kami mempersiapkannya dengan cukup matang dan memperkirakan aspek-aspek apa saja yang kemungkinan menyebabkan cybercrime itu terjadi. Baik, ada satu pertanyaan dari saya. Dan software apa sih yang digunakan untuk IU atau UX di perusahaan tempat Bapak bekerja? Ada nggak? Oke, untuk software yang digunakan untuk UI/UX sendiri sebenarnya basicnya itu ada namanya Figma. Itu sebenarnya sebuah prototyping tools yang bisa kita akses secara gratis di website tanpa kita harus download. Lalu juga ada Miro. Miro itu untuk membantu usability testing dan juga masih banyak yang lainnya. Baik, terima kasih. Buat Dara mungkin ada pertanyaan lain? Ada satu lagi. Apa aja inovasi perusahaan untuk meningkatkan citra perusahaan dengan menggunakan teknologi informasi? Mungkin lebih ke apakah perusahaan menggunakan media sosial marketing untuk meningkatkan citra perusahaan? Dan jika iya, bagaimana strategi untuk menjangkau sasaran pasar? Ya, mungkin itu berkaitan dengan bisnis analis ya. Jadi ya, monggo silakan Mas Mudrik. Oke, baik. Tentunya dari perusahaan kita sendiri, pastinya sangat penting di bagian marketing, ataupun itu marketing digital. Nah, untuk produk yang kami buat, tentunya kita melihat di pasar tuh bagaimana. Apakah itu cocok untuk di semua kalangan, atau hanya kalangan-kalangan tertentu saja yang bisa memakai produk tersebut. Nah, untuk produk yang akan kita buat selanjutnya ini, dari perusahaan kita akan riset terlebih dahulu di perusahaan-perusahaan yang sudah besar seperti Facebook, Twitter, ataupun online shop yang besar juga, itu juga pasti. Dan untuk yang hype sekarang pasti kita akan riset tentang TikTok, bagaimana cara marketing mereka. Dan selanjutnya untuk kita sendiri, untuk di kalangan umur lansia mungkin ataupun yang sudah tua, itu pasti akan kesusahan ketika dia menggunakan media sosial yang mungkin digunakan di handphone ya tentunya. Nah, itu pun juga menjadi bagian riset dari kita. Nantinya akan digunakan apakah nanti bisa dipasarkan di realnya seperti pamflet ataupun banner ataupun nanti di televisi, ya itu mungkin saja terjadi nantinya. Ya, semoga kedepannya kita bisa banyak sih, bisa sampai ke luar negeri juga bisa. Mungkin ada tambahan dari Mas Adi. Ya, terima kasih Mas Mudrik. Kalau dari saya sih mungkin karena orientasi kita juga ke bisnis to bisnis ya. Jadi proses pemasarannya seperti email marketing, lalu juga yang disebutkan oleh Mas Mudrik tadi Instagram Ads, Facebook Ads, dan yang lain-lain seperti. Dan juga mungkin nanti kita ada main di SEO, Sales Optimization. Mungkin itu dulu sih untuk saat ini karena kita juga masih dalam proses riset dan development. Sudah, terima kasih. Baik, mungkin pertanyaan dari kita sudah dicukupkan saja untuk hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Adi dan Bapak Mudrik yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara hari ini. Saya harap wawancara hari ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika kami ada kesalahan. Terima kasih banyak.